Assalamualaikum, kembali lagi dengan video pembelajaran fisika, kali ini dengan materi besaran dan satuan. Cekidot. Kita lihat dulu, yang pertama adalah A tentang besaran. Apa sih besaran itu? Besaran adalah segala sesuatu yang dapat diukur dan dinyatakan dengan angka-angka. Di dalam fisika dikenal dua macam besaran. Yang pertama adalah besaran pokok, yang kedua adalah besaran turunan. Mari kita lihat. Yang pertama, besaran pokok. Besaran pokok adalah besaran yang satuannya telah ditetapkan terlebih dahulu. Sistem satuan SI, Sistem International the Units, adalah sistem yang paling banyak digunakan di seluruh dunia dan berlaku secara internasional. Sistem ini diusulkan pada General Conference on Weight and Measure of the International Academy of Science pada tahun 1960. 7 besaran pokok bagi sistem internasional di units dapat dilihat pada tabel 1.1 berikut. Inilah tabel 1.1 tentang besaran pokok dan satuannya dalam sistem internasional. Yang pertama ada besaran panjang dalam satuan meter. Simbol satuannya adalah huruf M besar dan dimensinya adalah L besar. Yang kedua, besaran massa dalam satuan kilogram. Simbol satuannya adalah Kg. Untuk dimensinya adalah huruf M besar. Yang ketiga, besaran waktu. Satuannya adalah sekon atau detik. Simbol satuannya adalah S. Dimensinya adalah huruf T besar. Besaran yang keempat adalah suhu, satuannya dalam Kelvin, simbol satuannya adalah huruf K besar, untuk dimensinya adalah seperti lambang theta. Yang kelima, besaran kuat arus listrik, dalam satuan ampere, untuk simbol satuannya adalah huruf A besar, dimensinya adalah huruf I besar. Yang keenam, besaran intensitas cahaya, atau banyaknya cahaya, satuannya adalah kandela. Untuk simbol satuannya adalah CD, sedangkan dimensinya huruf J besar. Yang terakhir ada besaran jumlah zat, satuannya adalah mol. Untuk simbol satuannya adalah mol, dimensinya huruf N besar. Dimensi adalah simbol dari suatu besaran. Selanjutnya adalah besaran turunan. Besaran turunan adalah besaran yang diturunkan dari besaran pokok. Untuk contoh besaran turunan adalah luas, volume, massa jenis, kecepatan, percepatan, gaya, usaha, tekanan, daya, hambatan, kapasitansi listrik, konduktivitas listrik, induktansi, intensitas suara, dan lain-lainnya. Oh iya, ada yang terlewat. Untuk besaran pokok, biasanya saya singkat sebagai Pamawasuku Inju. Apa itu Pamawasuku Inju? Terdengar seperti nama-nama Jepang, bukan? Pamawasuku Inju adalah panjang, massa, waktu, suhu, kuat arus listrik, intensitas cahaya, dan jumlah zat. Jadi, kalau untuk mengingat apa aja sih yang termasuk besaran pokok, itu gampang banget. Yang terpenting, kalian ingat selain dari Pamawasuku Inju tadi ya. Gampang bukan? Next, kita lihat. Yang B adalah tentang satuan. Apa itu satuan? Satuan adalah nilai yang menyatakan suatu besaran. Ada 2 sistem satuan. Yang pertama, sistem internasional yang tadi ya yang paling banyak digunakan atau dikenal juga sebagai sistem meter kilogram sekon atau biasa dikenalnya disingkat dengan MKS. Dan yang kedua adalah sistem satuan sentimeter gram sekon atau CGS. Lanjut, kita lihat. Berikut ini adalah daftar nama awalan satuan yang sering digunakan dalam penulisan nilai satuan dalam setiap besaran beserta konversi satuannya. Apa itu konversi? Yaitu adalah perubahan satuan dari satu satuan terhadap satu satuan lainnya. Kita lihat tabel yang pertama. Tabel 1.2 ini adalah awalan dari sebuah satuan. Jadi,
dalam fisika, kalian harus tahu dulu nih lambang-lambang dari awalan satuan. Misalnya eksa. Eksa itu adalah faktor kelipatan dari 10 pangkat 18 yang disimbolkan dengan huruf E besar. Untuk peta, faktor kelipatannya adalah 10 pangkat 15. Simbolnya itu P besar ya. Lanjut ada tera, faktor kelipatannya adalah 10 pangkat 12. Untuk simbolnya adalah T besar. Contohnya seperti biasa adalah terahertz. THZ. Lanjut ada giga, yaitu faktor kelipatannya adalah 10 pangkat 9 disimbolkan dengan G besar. Untuk contohnya ada gigawatt atau GW. Lanjut ada mega. Mega ini adalah 10 pangkat 6 untuk faktor kelipatannya, sedangkan M besar untuk simbolnya. Sebagai contoh megawatt, MW. Lanjut ada kilo. Faktor kelipatannya adalah 10 pangkat 3 yang disimbolkan dengan K besar. Untuk contohnya adalah kilowatt atau KW. Selanjutnya ada hekto. Faktor kelipatannya 10 pangkat 2 yang disimbolkan dengan H besar. Contohnya adalah hektoare atau HA. Selanjutnya ada desi atau faktor kelipatannya 10 pangkat minus 1 yang disimbolkan dengan D besar. Contohnya desimeter atau dm. Selanjutnya ada senti, faktor kelipatannya adalah 10 pangkat minus 2, disimbolkan dengan C besar. Contohnya sentimeter atau cm yang sering kita dengar ya. Lanjut ada mili, yaitu faktor kelipatannya 10 pangkat minus 3. Untuk simbolnya M besar. Untuk contohnya adalah milimeter atau mm. Lanjut ada mikro, faktor kelipatannya 10 pangkat min 6, lambangnya seperti ini. Mu cara bacanya. Contohnya mikrometer atau μm tulisannya. Ini tidak asing ya pada materi listrik statis waktu SMP dahulu. Coba diingat-ingat lagi listrik statis itu yang mana ya? Lanjut, ada nano, faktor kelipatannya adalah 10 pangkat min 9. Untuk simbolnya N besar dan contohnya adalah nanometer atau nm. Lanjut, ada piko yang faktor kelipatannya adalah 10 pangkat minus 12. Lambangnya P besar, contohnya picofarad atau PF. Lanjut ada femto, untuk faktor kelipatannya adalah 10 pangkat minus 15. Untuk simbolnya F besar, sebagai contoh femtosecond atau Fs. Terakhir ada ato, dengan faktor kelipatan 10 pangkat minus 18 yang dilambangkan dengan A besar. Sebagai contoh, atosteradian atau ASR. Next, kita lihat tabel 1.3 untuk perbandingan satuan panjang. Nah, di sini mulai berlaku untuk pengkonversian. Caranya sangat mudah, jadi jika ingin mengkonversikan satu satuan terhadap satu satuan lainnya, lihat di bagian sebelah kiri dulu. Pada bagian baris 1 cm, 1 meter, 1 km, 1 inci, 1 feet, dan 1 mil yang dikonversikan ke kanan terhadap kolom. Jadi misalnya 1 cm mau dirubah menjadi meter, M besar. Tinggal dilihat 1 cm ditarik garis lurus terhadap 10 pangkat minus 2. Jadi artinya 1 cm setara dengan 10 pangkat minus 2 meter. Untuk satuan yang lainnya juga sama ya. Yang terpenting harus dilihat bagian sebelah kirinya terlebih dahulu, baris baru terhadap kolom. Mudah bukan? Lanjut, kita lihat tabel 1.4 tentang perbandingan satuan luas. Nah, kalau luas berarti ada 2 dimensi. Caranya juga sama, tinggal dilihat dari baris terhadap kolom. Misal, kita ingin merubah 1 meter persegi setara dengan berapa feet persegi. Tinggal kita lihat, oh ternyata 1 meter persegi setara dengan 10,76 feet persegi. Untuk yang lain juga sama ya, sudah disertakan pada tabel 1.4 berikut. Lanjut, untuk tabel 1.5 adalah perbandingan satuan volume atau 3 dimensi. Caranya juga sama kok, jadi nggak perlu susah-susah. Jadi tinggal dilihat dari baris terhadap kolom. Misal, 1 meter kubik berapa liter sih? Nah, tinggal dilihat 1 meter kubik ternyata setara dengan 10 pangkat 3 liter. Yang lain juga sama ya. Lanjut. Untuk tabel 1.6 atau perbandingan satuan massa.
Sama kok, tetap dilihat baris baru ke kolom ya. Bisa dicek aja. Misalnya 1 kilogram itu berapa slug? Yaitu 6,852 dikali 10 pangkat minus 2 slug nilainya. Yang lain juga sama ya. Oh, ternyata materinya udah habis. Jadi, saya ucapkan thank you for watching this video. Jangan lupa untuk klik tombol like-nya jika kalian menyukai video ini. Dan jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan nyalakan tombol lonceng notifikasinya agar setiap saya update video pembelajaran yang baru, kalian bisa langsung mendengarkannya. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Bye-bye.